Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sebuah truk box terguling akibat bertabrakan dengan minibus di Tulang Bawang. Pengemudi kedua mobil dibawa ke rumah sakit. Belasan sumur warga di Lampung Utara keruh dan bau akibat tercemar limbah. Kali ini kami ajak Anda melihat keindahan air terjun Tulung Penyanggu yang tersembunyi di hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pesisir barat. Gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK Khadijah di Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat Metro, kebakaran pada Jumat dini hari. Api cepat membesar meludeskan atap hingga peralatan sekolah dalam kelas. Kebakaran diketahui warga saat api sudah besar. Kebakaran sempat menyebabkan warga panik sebab bangunan sekolah berada di tengah permukiman dan warga khawatir api menjalar ke rumah-rumah. Warga membantu petugas damkar memadamkan api. Menurut informasi saksi yang didapat guru TK Khadijah, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik pada jaringan kabel dalam plafon. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai 800-an juta rupiah. Kasihan lah kalau kayak gini. Beberapa tetangga dan warga membebaskan seorang bocah perempuan umur 5 tahun yang dirantai oleh orang tuanya di dalam rumahnya di dalam kawasan Register 45, Desa Karyatani, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Minggu pagi. Korban berinisial SN. Saat digerebek warga, orang tua korban tidak ada di rumah. Warga mendapati kaki korban dirantai dan digembok yang dikaitkan menggunakan paku di kayu balok tiang rumah. Di dekat korban terdapat segelas kopi yang diduga sengaja diletakkan orang tuanya untuk minum korban. Menurut warga, keberadaan bocah dirantai diketahui saat korban menjerit-jerit meminta pertolongan. Warga yang mendengar kemudian mengintipnya dari celah dinding papan rumah. Karena dilihat orang tua korban tidak ada, warga kemudian mendobrak pintu dan membebaskan korban. Sebuah rumah bandar narkoba di Desa Sidang Makmur, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dikerebek polisi Senin siang. Dari dalam rumah ini, polisi memergoki pasangan suami istri sedang mengemasi sabu-sabu di ruang tengah. Tersangka bernama Riza Pahlevi dan istrinya bernama Rita Hastarita. Saat penangkapan, tersangka Rita sempat mengamuk saat akan diborgol tangannya. Kedatangan polisi diketahui oleh tersangka. Kedua tersangka sempat membuang beberapa bungkus sabu-sabu dari jendela ke tempat sampah di belakang rumahnya. Dari tersangka, polisi menyita satu bungkus besar sabu-sabu seberat 70 gram dan sebanyak 70 paket kecil sabu-sabu siap edar, timbangan digital, dan bom. Menurut polisi, kedua tersangka merupakan anggota jaringan pengedar narkoba antar provinsi. Penyergapan seorang bandar dan pembeli narkoba di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Selasa siang berlangsung tegang. Rombongan polisi yang membawa kedua tersangka ke mobil diadang puluhan keluarga tersangka. Beberapa keluarga tersangka perempuan juga terdengar menangis histeris.
Tersangka bernama Robidi dan Iksan. Ketegangan berhasil diredam polisi dan pamong kampung. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap rupanya tersangka Robidi tidak hanya sebagai bandar narkoba saja, namun juga sebagai pembuat senjata api rakitan. Dari penggeledahan rumah tersangka Robidi, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, 3 senapan angin dan peralatan pembuatan senjata api ilegal. Sini. Sehat, Mbak Win. Penahanan perempuan kepala rumah tangga tunggal yang menyayat alat kemaluan pacarnya dari Polsek Panjang dipindahkan ke rumah tahanan Polresta Bandar Lampung Rabu siang. Tersangka berinisial WS, warga Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung. Tersangka dan korban berpacaran sejak tahun 2019. Tersangka ditangkap sehari setelah menganiaya pacarnya. Perbuatan tersangka menyayat alat kemaluan pacarnya tersebut dipicu sakit hati akibat korban menikah dengan wanita lain. Pakaian korban dan pisau cutter yang dipakai tersangka menganiaya korban disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 10 tahun penjara. Satu lagi, wisata air terjun di Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat siap menyambut Anda yang hobi berpetualang. Wisata alam non eksotis itu disebut Tulung Penyangu. Untuk menuju lokasi, pengunjung harus naik motor modifikasi karena menyusuri jalan setapak yang terjal di tengah hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan. Pengunjung melanjutkan dengan jalan kaki menyusuri kawasan hutan. Sesampainya di lokasi, lelah pengunjung terbayar lunas begitu melihat kesejukan air terjun Tulung Penyangu. Pengunjung pun betah berlama-lama menikmati air terjun setinggi 80 meter ini. Capek nggak dalam perjalanan? Capek. Ini luar biasa banget. Ternyata di pesisir barat ini ada wisata yang di luar untuk tahu gimana ternyata banget. Nggak berbau, alam banget. Pemerintah desa dan Pemda Pesisir Barat berjanji akan berkolaborasi membangun sarana penunjang wisata dari dana desa dan APBD. Selain itu juga akan dibentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk mengelolanya. Kalau melihat untuk sekarang ya, yang jelas ini akses jalan kita masih sangat sulit. Kita mudah-mudahan dana yang ada di Pekon bisa membantu sedikit untuk akses jalan tersebut. Tapi lebih bagus sih kalau ada perhatian dari kabupaten dan desa. Kami sudah berencana untuk kolaborasi. Di KPH sudah ada usulan perencanaan kegiatan akan membuat akses, kemudian membuat dam. Nanti kami bagiannya apa? Yang untuk APBD 2023 kan sudah selesai dibahas dan ini belum masuk. Barangkali nanti bisa kita usulkan di 2024. Tapi proyeksi kami dari ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan tadi, barangkali mereka aksesnya, kemudian kita melakukan penataan di dalamnya, termasuk kelembagaan, kita akan membentuk Pokdarwis khusus untuk mengelola ini. Air terjun Tulung Penyangu bisa ditempuh selama lebih kurang 2 jam dari pusat kota Krui dengan motor. Pengunjung sementara ini belum dikenai biaya masuk, namun membayar pemandu lokal seikhlasnya. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.